Informasi Kepemimpinan Sekolah melalui program Teras Digital di SPUD Gedung Jaya 3. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada guru kita Nabi Muhammad SAW. Teruskan kita syafaatnya di akhir. Bapak Ibu yang terhormat, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Fitri Hanifah Astri. Padanya di hadirin dimohon di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, melengkapi besar Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Wabillahi wasfi amri wa khatam masyani ya qauli. Harap ridha Allah Subhanahu wa taala bahwa kegiatan kita kali ini dalam rangka peningkatan kompetensi kepala sekolah, khususan Bu Deti sebagai peserta BCKS yang sudah sedang diintek dari tanggal berapa Bu Deti? 22 November 22 sampai 1 Desember. Nah, ini semua merupakan kewajiban. Semoga Allah memberikan ridhonya untuk kita semua. Salawat wassalam juga tercurah pada diri kita dan umat manusia sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad yang sama-sama kita banggakan dan hormati kepala sekolah yang kebetulan sekarang sebagai pemakalan apa boleh? Apa ya Pak? Peserta kali ya Pak, peserta diklat. Peserta dikat yang kebetulan hari ini berkewajiban memberikan presentasi berkenaan dengan tugas yang diberikan pada saat diklat kemarin di Bandung. Rekan-rekan pengurus komite sekolah SDN Gedung Jaya 3, Dewan Guru yang kebetulan hadir dengan muka yang semangat. Ini dihadiri oleh kelas berapa tadi? Kelas 2 ya. Ini orang tuanya hadir, juga dihadiri oleh siswa ya, perwakilan. Kelas berapa nih? Ya, kelas 6. Ada kelas berapa? Ya, alhamdulillah. Semua ini sebagai peserta yang akan informasi yang begini berkenaan dengan perkembangan zaman milenial. Ya, sebagai zaman yang harus kita nikmati, harus kita ikuti. Selama kita bisa nginggelan zaman, kita bisa mengikuti zaman, tapi jangan sampai kita ketertinggalan zaman juga. Tetapi jangan sampai kita dikendalikan oleh zaman. Nah, artinya kita di sana sebagai subjek dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
FGD, Fokus Group Discussion mengenai transformasi kepemimpinan sekolah. Bapak dan Ibu, maksud dan tujuan FGD ini yaitu sebagai salah satu syarat kelulusan saya sebagai BCKS, bakal calon kepala sekolah. Meskipun sudah 3 tahun Mama Siva, kalau belum lulus ini belum diakui sebagai kepala sekolah. Jadi ini acara salah satu syarat kelulusan BCKS yang dilaksanakan kemarin selama 10 hari di Bandung oleh BPGTK Jawa Barat dari tanggal 22 November sampai dengan 1 Desember 2025. Langsung saja. Jadi di sini program yang saya ambil yaitu transformasi kepemimpinan sekolah melalui program teras digital di SDN Kedung Jaya 3. Gak mau ini kan Pak Didin? Ini bisa? Itunya lulus 4 tahun naik. Bisa Bu sama. Ya, ini baru mama-mama baru datang kemarin. Latar belakang dari pengambilan program ini yaitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Era digital menuntut lembaga pendidikan untuk beradaptasi, tidak hanya dalam penyampaian materi, tetapi juga dalam metode dan pendekatan pembelajaran. Berdasarkan data raport pendidikan SDN Kedung Jaya 3 tahun 2024, indikator kualitas pembelajaran di sekolah ini rendah. Semua hijau Pak, semua ini, tapi yang paling tingkat kenaikannya rendah itu di kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini belum optimal dan perlu perbaikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mendukung kebutuhan siswa. Sementara itu metode pembelajaran yang digunakan juga rendah, itu menurut hasil rapor pendidikan. Menandakan praktik pembelajaran interaktif dan relevan dengan karakteristik siswa belum sepenuhnya terimplementasi. Merespon masalah ini, transformasi kepemimpinan kepala sekolah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Salah satu program yang relevan adalah program Sekolah Teras Digital. Program ini adalah salah satu langkah strategis untuk menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang mampu membangun kemitraan pembelajaran dan kolaborasi yang kuat antara guru, murid, dan komunitas sekolah. Ini tujuan dan sasarannya. Tujuan umumnya meningkatkan kompetensi kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah di SDN Kedung Jaya 3 untuk mendukung implementasi 8 dimensi profil lulusan secara efektif. Kalau di kurikulum sebelumnya ada profil pelajar Pancasila, kalau di sekarang itu 8 dimensi profil lulusan. Tujuan khususnya yaitu 1. Meningkatkan motivasi belajar siswa, 2. Meningkatkan kemampuan refleksi guru, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan perbaikan pembelajaran. Indikator keberhasilannya 75% siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Kemudian 50% guru dapat melaksanakan refleksi pembelajaran dan 50% guru dapat melakukan perbaikan pembelajaran dengan metode dan media pembelajaran yang interaktif. Ini kebetulan didukung oleh TV Smart ini, jadi menurut saya relevan gitu program ini dilaksanakan. Sasarannya kepala sekolah SDN Kedung Jaya 3, kemudian guru SDN Kedung Jaya 3 yang berjumlah 8 orang, serta siswa SDN Kedung Jaya 3 sebanyak 97 siswa. Transformasi kepemimpinan sekolah melalui program teras digital. Teras digital ini diartikan sebagai ruang kolaborasi guru. Di teras itu depan ya. Kalau di rumah itu depan, teras itu saya ibaratkan sebagai ruang kolaborasi guru dalam berbagi praktik baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan fokus kepada teknologi informasi yang sedang relevan di zaman sekarang.
Program ini lahir dari kesadaran bahwa salah satu cara meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu dengan membangun kemitraan pembelajaran dan kolaborasi yang kuat antara guru, murid, dan komunitas sekolah. Program ini membahas berbagai metode, strategi maupun pendekatan pembelajaran dalam bentuk praktik baik yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Tujuan utamanya tentu saja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi sehingga sekolah mampu menjadi teras atau pusat inovasi yang terbuka dari penerapan pembelajaran yang inovatif. Apa Pak? Kurang? Pojok ini? Implementasinya, program teras digital ini terintegrasi dengan program kerja sekolah di komunitas belajar di Kombel SDN Kedung Jaya 3. Kombel sudah berjalan sejak tahun 2024 dan salah satu programnya ke depan berarti ini dimasukkan kepada program Kombel. Pelaksanaan programnya yaitu sosialisasi dan workshop pada bulan ke-1 di awal tahun, kemudian implementasinya di bulan ke-2 sampai bulan ke-8 dalam kegiatan Kombel sekolah, dan evaluasi pemantapannya di bulan ke-9 sampai bulan 12. Kemudian evaluasi dan refleksi, adanya monitoring dari kepala sekolah, refleksi dan evaluasi kepala sekolah bersama guru, perbaikan hasil evaluasi dan keputusan program penyusunan program berkelanjutan. Ini susah kamu ini ya. Maklum baru kenalan. Masih ada satu lagi. Perubahan yang diharapkan. Susah kan? Ini perubahan yang diharapkan dari adanya program teras digital ini yaitu 1. Budaya sekolah yang lebih kolaboratif, inovatif dalam pembelajaran dan reflektif. Kemudian yang kedua, kompetensi guru dalam kualitas pembelajaran meningkat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Ketiga, peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar murid baik aspek afektif, kognitif, dan psikomotor sesuai 8 dimensi profil lulusan. Kemudian yang keempat, kompetensi kepala sekolah meningkat sebagai pemimpin pembelajaran dalam memfasilitasi guru, melakukan praktik pedagogis, penciptaan lingkungan belajar, kemitraan, dan penciptaan digital. Kemudian yang terakhir, sekolah menjadi rujukan praktik baik. Sekian pemaparan program kepemimpinan sekolah dari saya. Bila itu kembali dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu beserta peneliti, ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Mangga Pak. Terima kasih. Tadi sudah jelas tujuan sudah dipaparkan. Ibu mengambil tentang digitalisasi dalam pendidikan, khususan kaitan dengan sekolah berarti. Yang mendasari ibu mengambil ini apa yang latar belakangnya? Saya kurang begitu jelas. Yang jadi latar belakangnya tuh seperti tadi di awal Pak, hasil rapor pendidikan. Nah ini yang jadi latar belakangnya yaitu 1, hasil rapor pendidikan SDN Kedung Jaya 3. Kalau di tahun 2023 itu fokus kami ke literasi dan numerasi. Makanya waktu itu ada program Gemericik, gerakan membaca dan menulis asik untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Kemudian di tahun sekarang indikator pembelajaran di rapor pendidikan
rapot pendidikan yang rendah itu di kualitas pembelajaran. Makanya ini yang menjadi latar belakang saya mengambil program Teras Digital. Teras Digital itu sebagai ruang kolaborasi guru untuk saling berbagi praktik baik. Diharapkan dengan adanya dengan adanya praktik baik di ruang kolaborasi itu, guru-guru tuh semakin meningkat kualitas mengajarnya. Jadi outputnya nanti ke siswa, begitu. Dan fokusnya ke teknologi. Mungkin itu Pak. Digital ya, pemanfaatan alat digital dan nanti mungkin lebih memudahkan jika dalam proses pembelajaran kan mungkin siswa boring atau apa dengan cara-cara yang konvensional bisa menggunakan media tapi ada ruangan khusus yang aman, nyaman agar nanti pembelajaran itu dapat terarah dan fokus gitu. Jadi siswanya yang digiring ke Iya. ruangan, Ya, bukan jadi dia nanti di gantian lah, misalkan kelas. Nah, iya Pak Ji, bisa dipakai teralis atau gimana gitu untuk hari ini. Aduh, terima kasih pisan Bapak sarannya. Ini mah ke Pak Korwil tuh. Bikiannya ya Pak. Bapak. Diteruskan untuk Pak Korwil, mudah-mudahan dia ada bantuan teralis atau kakek. Teralis mah nggak ada. Susah ya? Komite itu. Bantuan teralis. Gampang ya Pak Bar, kita mah punya bangunan nggak ada Pak. Iya. Sholat berjamaah kita arahkan ke ruangan, ada satu ruangan kosong, ruangan kelas. Kemudian kalau baca sebenarnya perpustakaan, tapi perpustakaannya sudah tidak relevan. Terus UKS juga sudah ada Pak. Kemudian lab sudah ada tapi tidak bisa digunakan karena keamanan. Kalau kita simpan barang di situ takutnya kehilangan karena banyak beberapa tenaga kerja. Apalagi kalau disimpan ini ya Pak. Ya solusinya ya. Solusinya dibalikin ke Pak Korwil. Ya, boleh bantu jawab ya. Sebab teralis itu sekretariat dari teknologi, bukan salah satu senjata. Jadinya apabila kelas kita nggak komplit, itu benar-benar kita kreatif. Jadi kita bisa melakukan dan melakukan. Sebab kadang-kadang pengertian teknologi selalu yang canggih-canggih. Ketiga itu aset terbesarnya adalah SDM, guru-gurunya yang mampu berkolaborasi, mampu IT. Kemudian orang tuanya juga alhamdulillah sudah mulai ini ya Mas, sudah mulai bagus. Tinggal dijaga, diteruskan program-programnya. Kemudian yang kurangnya ditambah, diperbaiki biar lebih bagus lagi. Mungkin banyak kekurangannya Pak, bukan kekurangan. Jadi asa belum cukup gini Pak. Waktu teh asa belum cukup. Kalau yang saya rasa sih satu butuh pelatihan dari pemerintah kepada kepala sekolah. Kemudian perlu monitoring dan evaluasi juga dari pengawas. Itu yang saya alami, saya rasakan dari diklat kemarin. Ternyata sebagai kepala sekolah itu satu butuh penguatan dari program dari diklat dari pemerintah, kemudian butuh monitoringnya dari pengawas itu sangat dibutuhkan. Itu yang saya rasakan ya Pak. Bapak Ibu, mohon maaf jika adanya kekurangan, jika ada kata-kata yang salah.
banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih foto dulu ya.